juga tetap bersuka cita ya. Gongsi pacai ya. Kyonghi. Puji Tuhan ya, luar biasa. Kita boleh sehat dan diberkati Tuhan di hari Minggu ini. Puji Tuhan, bertepat dengan Tahun Baru Cina ya, luar biasa. Bersuka cita umat Tuhan untuk mendengarkan dan juga diberkati lewat firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Berbicara tentang tahun baru, ada pekerjaan-pekerjaan yang baru, ada visi misi yang baru yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, sehingga kita melaksanakannya dengan mengandalkan Tuhan ya, sehingga ketika kita berhasil, kita akan menikmati berkat-berkat yang baru. Tahun baru ini 2023 kita ada dalam tuntunan dan juga berkat Tuhan ya, saudara. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat pokok kita terdapat di dalam Yeskiel 11 ayat yang ke-29. Yeskiel 11, lebih tepatnya Yeskiel 11 ayat yang ke-19, saudara ya. Yeskiel 11 yang ke-19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul janji tentang pembaharuan Israel ya. Pada hitungan ketiga kita dapat membacanya bersama-sama. Yeskiel 11 ayat yang ke-19. Puji Tuhan. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberi mereka hati yang taat. Puji Tuhan, amin. Diberkati dia yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Saya memberikan judul pagi hari ini yaitu pembaruan hidup ya. Datangkan berkat yang baru. Pembaharuan hidup akan mendatangkan berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kita. Pembaharuan ini menurut kamus proses atau cara melakukan pembaharuan ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang Allah, pembaharuan adalah Allah yang mengerjakan proses itu ya untuk membaharui kehidupan kita. Itu Allah yang mengerjakan. Jadi kalau kita melihat ayatnya tadi itu, Tuhan yang memberikan hati yang baru, roh yang baru dalam kehidupan kita. Jadi Allah yang mengerjakan, saudara. Itu dari sudut pandang Allah ya. Kalau dari perspektif atau sudut pandang manusia, kita harus merespon ya pembaharuan Allah itu yang dikerjakan dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh cuek atau diam-diam saja dengan pembaruan yang Allah mau kerjakan dalam kehidupan kita. Harus merespon. Aku akan memberikan hati yang baru. Jadi kita harus siap untuk ya berikan hati yang baru ya. Yeskiel 11 ayat 19 maksud saya. Selamat tahun baru Imlek. Puji Tuhan. Pembaruan hidup datangkan berkat yang baru dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Yeskiel ini berarti Allah menguatkan ya. Sama dengan anaknya Bapak Israel mungkin ada Yeskielnya. Iya, Yeskiel saudara ya. Yeskiel, Adriel ya. Allah menguatkan, ini artinya nama yang sangat bagus ya. Allah menguatkan. Kalau anak saya itu Obaja, artinya Ovaidiahu ya, bahasa Ibraninya supaya keren-keren sedikit ya. Artinya nabi penyembah Allah ya. Ovaidiahu Dexios Elion. Ya, nabi penyembah Allah, tangan kanan Allah yang maha tinggi, itu arti nama anak saya. Saya kasih nama agak unik supaya jangan sama kayak nama bapaknya. Gampang disebut Dedi ya. Banyak nama bapak-bapak Dedi di sini ya. Tapi jangan takut. Itu tidak termasuk dalam nama pasaran ya. Masih standar nama Dedi ini ya. Artinya tidak terlalu banyak tapi ada beberapa ya. Tapi ini bagus artinya ini. Yeskiel, Allah menguatkan saudara ya. Dia anak dari
Buzi, keluarga imam. Dia dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan pada umur 30 tahun menjadi nabi waktu pembuangan di Babel, ya. Dalam Yeskiel 1 ayat 1 dia dipanggil. Dan dia hidup di tepi sungai Kebar, saudara, ya. Dia tinggal di Tel Abib. Nah, dia lahir tahun 622 sebelum Masehi di Yerusalem dan mati tahun 571 sebelum Masehi di Babilonia. Atau dia berumur 51, ya, tapi dia pada umur 30 tahun dipanggil menjadi nabi untuk menyampaikan nubuat, ya, bagi bangsa Israel. Ya, sehingga bangsa Israel diberikan nasihat, diberikan kekuatan lewat nubuatan-nubuatan yang Tuhan berikan bagi Nabi Yeskiel ini, saudara, ya. Luar biasa, masih muda dipanggil Tuhan untuk melayani pekerjaan Tuhan, saudara, ya. Nah, saudara, kita akan melihat bagaimana ada juga hal-hal yang menghambat pembaharuan, saudara, ya. Hal-hal yang menghambat pembaharuan sehingga pembaharuan itu tidak terjadi dalam kehidupan Israel, ya. Kita akan baca, ya, yang menghambat pembaharuan, ya, faktor yang menghambat pembaharuan bagi bangsa Israel. Kita akan baca di dalam Yeskiel 11 ayat 15 dan 18, ya. Akan dibacakan oleh Bapak Hesron dengan kasih Kristus. Yeskiel 11 ayat 15 dan 18. Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem berkata tentang semua saudara-saudaramu, tentang kaum kerabatmu, dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan. Mereka telah jauh dari Tuhan. Terus, kepada kami, tanah ini diberikan menjadi milik. 18. Maka sesudah mereka datang di sana, mereka akan menjauhkan segala dewa-dewanya yang menjijikan, dan segala perbuatan-perbuatan yang keji dari tanah itu. Ya, puji Tuhan. Itu adalah faktor yang menghambat pembaharuan bagi bangsa Israel. Dikatakan tadi dalam ayat 15, mereka itu perbuatan dosa yang mereka lakukan, mereka jauh daripada Tuhan, saudara. Ketika ada masalah, ketika mereka diuji Tuhan, mereka tidak mau mendekat kepada Tuhan. Mereka jauh daripada Tuhan. Mereka tidak mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan membebaskan mereka dari bangsa Mesir supaya mereka datang beribadah, tapi mereka tidak beribadah, ya, pada Tuhan. Mereka berbuat dosa dan mereka melakukan segala sesuatu tidak bertanya, mengandalkan kekuatan mereka sendiri, ya, saudara. Mereka jauh daripada Tuhan sehingga mereka dihukum 400 tahun dijajah di Mesir, ya, saudara. Lama itu, 4 abad dijajah, saudara-saudara. Berapa keturunan mereka dijajah karena mereka jauh daripada Tuhan, saudara. Ciri-ciri orang yang jauh daripada Tuhan, ya, saudara. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6 dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan orang lain, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang jauh daripada Tuhan. Jadi orang yang jauh daripada Tuhan adalah dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya kuat, saya pintar, saya mampu, saya diberkati, saya tidak akan datang beribadah, saya tidak akan membaca Alkitab. Itu adalah orang-orang ciri-ciri yang jauh daripada Tuhan, saudara. Ya, jauh daripada Tuhan adalah orang yang mengandalkan orang lain, saudara. Mengandalkan keluarga, mengandalkan saudara, saudara. Mengandalkan teman, ada yang berpangkat. Itu adalah ciri-ciri orang yang jauh daripada Tuhan. Mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, saudara. Tuhan berkata, terkutuklah karena mereka jauh daripada Tuhan, mengandalkan diri sendiri dan juga mengandalkan orang lain. Ada masalah, ada pergumulan, ujian, mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Bangsa Israel, mereka bertanya kepada orang-orang yang bertenung, ya, saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita menjadi, ya, pribadi yang mengandalkan Tuhan, yang mengalami pergumulan, mengalami ujian, tetapi kita adalah jemaat
yang hatinya melekat kepada Tuhan, yang hidupnya tidak jauh daripada Tuhan, sehingga kita dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, ya, yang tidak jauh daripada Tuhan, dekat dengan Tuhan, selalu datang beribadah. Nah, itu selalu datang di hadirat Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Itu berarti kita adalah jemaat, ya, yang dekat dengan Tuhan, ya, yang melekat pada Tuhan, dan kita akan mengalami pertolongan Tuhan, ya. Seperti khotbah Kamis hari Kamis kemarin yang saya sampaikan, orang yang mengalami kesembuhan, orang yang mengalami kebebasan dari roh jahat adalah orang bukan cuma datang, tapi dia mendekat. Ketika Tuhan Yesus menguji dia, bukannya dia pergi, tapi dia lebih datang mendekat kepada Tuhan. Hatinya lebih lekat lagi kepada Tuhan, saudara. Amin, saudara. Kita mengalami pergumulan, mari datang mendekat. Jangan menjauh daripada Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan, ya. Kemudian ayat yang ke-18 tadi sudah dibacakan, bahwa mereka ini adalah dahulunya menyembah dewa-dewa yang menjijikkan, saudara. Itu adalah perintah untuk mereka melepaskan dewa-dewa kejijikan, ya. Tapi kehidupan mereka yang lama, mereka adalah penyembah berhala. Ini orang-orang Israel, ya, karena mereka kawin dengan bangsa-bangsa kafir, akhirnya mereka menjadi penyembah berhala. Mereka menyembah dewa-dewa yang menjijikkan, saudara, ya. Dewa-dewa menjijikkan itu, jijik artinya kotor. Tuhan melihat itu jijik, Tuhan melihat itu mereka kotor karena mereka menyembah berhala, saudara-saudara, ya. Kenapa, saudara-saudara? Ketika mereka mempersembahkan lembu, mereka juga mempersembahkan orang. Mereka membunuh orang-orang, menyembelih domba, tapi mereka menyembelih juga orang, saudara. Itu memang perbuatan yang keji untuk dipersembahkan kepada berhala, saudara, ya. Bahkan Salomo saja, saudara, anak Daud, dia membangun bukit-bukit pengorbanan, saudara-saudara, ya, karena dia kawin dengan bangsa-bangsa kafir. Salomo saja membangun bukit pengorbanan untuk dewa-dewa, saudara-saudara, ya. Dewa kejijikan itu, kalau bangsa Moab adalah Kamos, dewa kejijikan bangsa Moab. Kalau Molok adalah dewa kejijikan dari bangsa Amon, saudara. Itu yang dibangun oleh Salomo, saudara, ya. Terbuat dari patung, kayu, emas, dan perak, saudara, ya. Itu adalah suatu perbuatan yang jijik di mata Tuhan ketika mereka melakukan semuanya itu, yang menyembah berhala, saudara-saudara, ya. Nah, kemudian 18 bagian B dikatakan bahwa segala perbuatan mereka yang keji dari tanah itu, bukan cuma menyembah berhala, mereka melakukan perbuatan yang keji, saudara, ya. Perbuatan yang tidak sopan, ya. Perbuatan keji adalah perbuatan yang tidak sopan, perbuatan yang sangat rendah, saudara. Kenapa sangat rendah? Karena mereka di bangsa Israel itu ada melakukan perzinahan, bahkan ada, ya, ada pelacuran bakti. Memang sangat fatal, keras, ya, perbuatan keji dari bangsa Israel, saudara. Itu adalah perbuatan dosa yang mereka lakukan. Bahkan juga Raja Ahaz membunuh anaknya sendiri ini. Dia bunuh, dia persembahkan kepada dewa-dewa. Itu Raja Ahaz, saudara. Itu memang sangat membuat Tuhan murka, saudara, ya. Kemudian, nah ini yang paling parah, Raja Manasye, dia melakukan sihir dan juga tenung. Bahkan ini Baal-Baal dia taruh di rumah bait Allah, saudara. Ini memang sangat keji perbuatan bangsa Israel, saudara. Tuhan menilai itu adalah perbuatan yang sangat jijik dan sangat keji di mata Tuhan, saudara. Itu adalah dosa yang dilakukan oleh, sehingga menghambat pembaharuan bagi bangsa Israel, saudara.
dosa yang mereka lakukan sangat banyak, sangat menyakiti hati Tuhan. Nah, akibatnya mereka mendapatkan hukuman. Ada sebab akibat melakukan dosa, ada hukuman daripada Tuhan. Ya saudara, jangan tegang, supaya saudara mengerti apa yang membuat penghambat itu pembaruan, karena ada dosa dan juga ada hukuman yang diterima oleh bangsa Israel. Coba kita melihat hukuman yang diterima oleh bangsa Israel dalam Yeskiel 36. Jadi ada persamaan kisah ini, cerita tentang Yeskiel 36 dan Yeskiel 11. Jadi bisa saya balik-balik ke pasal tersebut ya. Yeskiel 36 ayat 18 sampai 19. Maka aku mencurahkan amarahku ke atas mereka, karena darah yang dicurahkan mereka di tanah itu, sedang tanah itu mereka najiskan dengan berhala-berhala mereka. Aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka terserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya. Ya, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Ayat 18 dikatakan, ya, aku akan mencurahkan amarahku kepada mereka, karena mereka menajiskan dengan berhala-berhala, saudara. Itu hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka. Aku akan mencurahkan amarah, sehingga bangsa Israel mengalami kelaparan. Ya. Bangsa Israel ini mengalami peperangan, ya, mereka diserang dan juga ditawan. Itu adalah amarah daripada Tuhan, saudara. Kalau kita melihat ya persoalan sekarang ini di penghujung tahun ini, kita melihat banyak bencana, saudara. Ada gempa bumi, ya. Itu adalah suara Tuhan untuk mengingatkan bahwa agar kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, ya. Gempa bumi, kelaparan, perang di sana sini, ya. Karena dosa, karena mereka mendapatkan hukuman, sehingga mereka ada yang kena sakit penyakit. Ya, musuh datang pada bangsa Israel, ya. Itu karena dosa yang dilakukan mereka, sehingga mereka mendapatkan hukuman, saudara. Ada juga tsunami yang melanda beberapa tahun lalu, saudara, ya. Itu karena Tuhan murka dengan umat di bumi, saudara, yang melakukan dosa di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan mencurahkan amarahnya, saudara, pada umat-umat yang berdosa, saudara, ya. Kemudian ayat yang ke-19 sudah dibacakan tadi, bahwa aku menghamburkan mereka di antara bangsa-bangsa, sehingga mereka berserak-serak di semua negeri. Aku menghakimi mereka selaras dengan tingkah lakunya, ya. Dikatakan bahwa Tuhan akan menghamburkan, Tuhan akan menyerahkan bangsa Israel, Tuhan akan menghamburkan mereka karena dosa yang dilakukan mereka, sehingga mereka mendapatkan hukuman, saudara. Akan membagikan sedikit sejarah, ya, tentang bangsa Israel, saudara, ya. Nah, saudara, pada abad ke-8 sebelum Masehi atau tahun 721 sebelum Masehi, kerajaan Israel Utara yang bertempat di Samaria ini, saudara, itu dikalahkan dan ditawan oleh Asyur, ya, atau Assyria, saudara. Dan 10 suku itu yang ditawan, ya, oleh bangsa Asyur, mereka diasingkan, ya, ke Khorasan atau sekarang Iran Timur dan Afghanistan Barat. Itu 10 suku yang dihamburkan Tuhan. Itu sampai sekarang tidak balik-balik, saudara. Itu saya membaca sejarah ini sedih, saudara, ya. Tapi mau bagaimana lagi, karena dosa mereka. Tuhan hamburkan, mereka ditawan oleh bangsa Asyur, sampai sekarang belum kembali. Itu 10 suku. Dikatakan kalau kita kenal biasa 10 suku yang hilang. Sedih, saudara. 10 suku dari bangsa Israel ini hilang. Yang tersisa 2, ya, saudara.
Memang sangat kuat ini Asyur, saudara, ya, ketika mengalahkan bangsa Israel, ya, atau kerajaan Israel yang utara, ya, dipimpin oleh Shalmaneser yang kelima, kemudian diganti oleh Sargon yang kedua, saudara, sehingga mengakibatkan bangsa Israel atau 10 suku itu yang hilang sampai sekarang. Mungkin mereka sudah kawin-mawin dengan bangsa-bangsa di sana, di mana tempat mereka dibuang, saudara. Tapi dikatakan mereka tidak kembali. Yang kita kenal dengan 10 suku yang hilang. Sedih, saudara. 10 suku yang banyak bahkan hilang. Yang tersisa tinggal 2 suku, ya, yang kita kenal dengan 2 suku itu, Yehuda dan Benyamin, saudara, ya. Yang 10 suku hilang, belum kembali. Mungkin mereka sudah bercampur baur, saudara, dengan orang-orang di tempat pembuangan, saudara. Nah, ketika tahun 721 Israel utara direbut oleh Asyur, maka tahun 603 sebelum Masehi atau 1 abad setelahnya, Asyur ini dikalahkan dan diganti oleh Babel, atau kita sering kenal Babelonia, saudara, ya. Kemudian kerajaan Israel Selatan kalah dan ditawan di Babel, saudara, tahun 587 sebelum Masehi, ya. Yang tersisa itu ini 2 suku yang ditawan, saudara, ya. Suku Benyamin dan Yehuda, ya. Kalau kerajaan Israel Selatan, Yehuda dan Benyamin, yang 10 suku di utara itu sisanya, saudara, yang 10 suku, saudara. Ya, jadi 2 suku ini atau kerajaan selatan dikalahkan dan ditawan oleh Babel, saudara. Dan kemudian 50 tahun 50 tahun kemudian, tahun 538 sebelum Masehi, Babel ini direbut oleh Persia, dikalahkan oleh Persia. Dan bersyukurnya 2 suku ini boleh kembali ke Yudea untuk membangun kembali, ya, saudara. Perbedaan 2 suku dan dipersilakan kembali, tapi yang 10 suku ini yang kita kenal dengan 10 suku yang hilang karena dosa mereka, dihukum Tuhan, dibuang Tuhan, ditawan, tidak kembali sampai sekarang. Mungkin mereka sudah bercampur baur di sana, saya katakan. Tapi yang 2 suku ini, suku Yehuda dan suku Benyamin, meskipun mereka ditawan oleh Babel, tapi mereka dipersilakan kembali ke Yudea untuk membangun kembali, saudara. Itu hukuman yang Tuhan berikan. Memang sangat menyedihkan, tapi apa boleh kata, itu karena ulah mereka sendiri menyembah berhala, melakukan kekejian, boleh dikata menajiskan nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan, saudara. Itulah yang dialami, saudara, oleh bangsa Israel, ya. Mungkin kehidupan kita sekarang, kita ditegur Tuhan, berarti Tuhan masih sayang, ya, saudara. Tuhan tegur, Tuhan masih sayang. Akibat mungkin kita belum mengerti firman Tuhan. Tuhan masih sayang, Tuhan masih tegur, saudara. Tapi ketika saudara mau dibaharui oleh Tuhan, ya, pasti Tuhan akan pulihkan, saudara. Amin. Raja Manasye, ini raja yang sangat jahat. Baal-baal dia taruh di bait Allah, saudara. Ini perbuatan yang memang najis dan juga kekejian di mata Tuhan. Bait Allah untuk orang berdoa, dia taruh berhala-berhala, saudara. Tapi Raja Manasye meskipun dia berdosa, ya, dia berbalik dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia berlutut, dia berdoa, meskipun dia bersalah, ya, doanya didengar oleh Tuhan. Manasye diampuni, saudara. Sama dengan kehidupan kita menjadi pelajaran, agar ketika Tuhan mau baharui kehidupan kita, Tuhan mau pulihkan kehidupan kita, kita merespon firman Tuhan, kita merespek firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan, Tuhan mau ubahkan kehidupan kita, Tuhan mau proses kehidupan kita yang berdosa, agar kita mau dipulihkan, dibaharui oleh Tuhan, sehingga Tuhan kembalikan berkat-berkat yang hilang. Tuhan kembalikan
berkat dalam keluarga, dalam pekerjaan bagi saudara. Amin, saudara-saudara. Kita siapkan kehidupan kita untuk dibaharui oleh Tuhan. Ya, saudara. Puji Tuhan. Itu adalah faktor yang menghambat pembaruan bangsa Israel karena mereka berdosa dan mereka mendapatkan hukuman. Nah, sekarang kita akan masuk kepada faktor terjadinya pembaruan. Apa yang menyebabkan terjadinya pembaruan, saudara ya? Tadi kita sudah bacakan ayat pokok, tapi kita bacakan kembali ya persamaan ayatnya ya dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26. Jadi sama ayat pokoknya dengan ayat 26 ini sama ya. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, hal yang berikutnya adalah dikatakan faktor yang membuat terjadinya pembaruan adalah Tuhan memberikan hati yang baru ya. Hati yang baru itu hati yang taat, hati yang tidak keras, saudara. Ketika Tuhan memberikan kita hati yang baru, artinya hati kita dibaharui ya, hati yang penuh dosa, hati yang kotor disucikan oleh darah Yesus sehingga kita memiliki hati yang baru, saudara ya. Hati yang baru. Kenapa saya katakan hati yang baru sementara tertulis tadi hati yang lain ya? Itu terjemahan baru memang hati yang lain ya. Dalam bahasa Indonesia Alkitab sehari-hari dikatakan aku akan memberikan hati yang baru ya. Jadi sama, hati yang lain adalah maksudnya adalah hati yang baru, saudara ya. Artinya kita satu hati dengan Tuhan itu. Menurut terjemahan lama ya, satu hati dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau memperbaharui kehidupan, ketika Tuhan memperbaharui hati kita, kita mau, kita satu hati dengan Tuhan. Oh iya Tuhan, saya siap dibaharui. Hati saya yang kotor siap dibaharui menjadi suci dengan darah Yesus, dengan firman Tuhan. Sehingga saya memiliki hati yang baru, saudara. Ciri-ciri hati yang baru adalah ya mengampuni, hati yang penuh belas kasih ya, hati yang tulus, hati yang murah hati ya. Itu adalah hati yang baru, berbeda dengan hati yang lama ya. Hati yang lama atau hati yang keras, keras seperti batu, seperti Firaun. Nah, itu ya, hati yang seperti batu itu Firaun. Sampaikan 10 tula dia tidak mau dengar, akhirnya anak sulung Tuhan ambil. Saudara, itu hati yang keras sama seperti Firaun. Tapi kita adalah jemaat yang mempunyai hati yang baru, hati yang lembut ya. Hati yang siap dibaharui oleh firman Tuhan, hati yang siap dibaharui oleh Roh Kudus, sehingga hati kita hati yang mengampuni, memaafkan ya, saling mengasihi, saudara. Satu sama lain, suami istri saling memaafkan, saling mengampuni, anak dan orang tua saling mengasihi, saling mengampuni. Itu adalah ciri-ciri hati yang baru ya. Puji Tuhan, saudara ya. Ketika kita memiliki hati yang baru atau dikatakan ya hati yang taat dan juga hati yang tidak keras ya. Kita harus memiliki hati yang taat kepada Tuhan ya. Taat pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kita ikut karena hati kita adalah memiliki hati yang taat kepada Tuhan, saudara. Tunduk kepada Tuhan ya, taat kepada Tuhan. Taat juga kepada suami ya, saudara ya. Taat kepada pemerintah, kepada suami, saudara, tunduk dan taat dalam hal kebenaran, tunduk pada suami supaya ketika istri hidup benar, suami-suaminya dimenangkan menjadi pengikut Kristus, saudara ya. Apa yang suami tidak mau, yang fatal jangan dilakukan, saudara ya. Sehingga mungkin terjadi percecokan atau satu sama lain ya. Ada kesaksian ketika suami tidak mau
istrinya menyanyi-menyanyi dengan orang-orang lain, ada juga mungkin menyanyi dengan pria-pria lain di aplikasi menyanyi. Akhirnya terjadi percocokan sehingga ya berpisah, saudara. Hanya karena suami tidak mau istrinya menyanyi dengan orang-orang lain, mungkin ada laki-laki di situ menyanyi, ada perempuan. Ada juga kebalikan. Tadi suami yang menyanyi dengan orang lain, ini istrinya, ini suami ya. Suami yang menyanyi dengan orang-orang lain, mungkin ada wanita lain. Akhirnya istrinya balas. Akhirnya terjadi percecokan. Ini kejadian nyata. Saya yang turun tangan dari malam sampai pagi tidak tidur, saya turun tangan karena mengurus itu. Ketika saya mengetahui masalahnya, oh karena ini, apa yang istri tidak mau, apa yang suami tidak mau, jangan dilakukan. Kita harus tunduk kepada suami sama seperti kepada Tuhan. Ya puji Tuhan, suami istri ini berdamai ya. Saya serahkan kepada gembala waktu itu. Karena saya turun tangan sampai dari malam sampai pagi menyelesaikan masalah ini ya. Yang istri diurus oleh keluarganya. Ini yang pria saya yang urus sampai pecah kaca, tangannya meluka, tapi saya bukan pakai doa lagi, pakai kekuatan saya tahan dia supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Itu hanya karena masalah tunduk, saudara, taat dalam hal kebenaran, saudara ya. Jadi kita harus memiliki hati yang tunduk, taat, hati yang baru, hati yang mau diubahkan oleh Tuhan, sehingga suami istri saling mengasihi, saling mencintai ya. Suami-suami juga hormati dan kasih istri supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan ya. Amin ya. Puji Tuhan. Memiliki hati yang baru adalah hati yang taat, hati yang peka kepada firman Tuhan. Kalau Tuhan suruh ampuni, kita ampuni. Apalagi ini ada momen Imlek, saudara ya. Ada saudara bersaudara mungkin masih berseberangan, gunakan momen ini untuk saling berdamai, saudara ya. Orang tua dan anak, mari saling berdamai. Memiliki hati yang baru, saling mengasihi, saling berdamai. Ya pastilah anak yang datang kepada orang tua untuk ya memiliki hati yang mengampuni, hati yang berdamai dengan segala sesuatu, supaya kita diberkati ya saudara. Amin saudara. Gunakan momen ini untuk kita berdamai dengan sesama kita, saudara ya. Memiliki hati yang baru adalah maunya Tuhan, sehingga kita taat kepada Tuhan, saudara ya. Nah kemudian faktor terjadi pembaruan yang berikutnya adalah memiliki roh yang baru, saudara ya. Coba dibacakan kembali dan ayat tambahnya. Yeskiel 36 ayat 26 dan 27 bagian A saja ya, sampai 27a. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya puji Tuhan, terima kasih. Tuhan akan memberikan roh yang baru, saudara. Artinya semangat yang baru, kekuatan yang baru, itu yang Tuhan berikan ketika kita mengalami lemah, ketika kita mengalami down, saudara, merasa sendiri. Tuhan akan datang kepada saudara untuk memberikan saudara semangat, memberikan saudara kekuatan, semangat dalam pekerjaan, semangat dalam melakukan aktivitas, semangat berdoa, semangat baca Alkitab lagi, saudara, untuk kita hidup menurut aturan-aturan Tuhan ya. Semangat lagi berdoa, semangat menyembah lagi pada Tuhan. Memang saat kita dalam pergumulan, kadang kita lemah, jangan sampai kita jatuh jauh, saudara ya.
Karena iblis tidak mau senang juga dengan kita. Ketika iblis memanah dengan api dari si jahat, dari iblis, membuat kita lemah, membuat kita jarang beribadah, jarang berdoa, jarang baca firman. Itulah pekerjaan iblis, membuat kita lemah, saudara. Tapi firman Tuhan datang pada pagi hari ini, aku akan berikan roh yang baru kepadamu, roh yang penuh semangat. Tuhan berikan kekuatan bagi kita, sehingga kita mampu melewati dan menjalani tahun 2023 ini yang banyak tanda tanya, saudara. Tapi saya mau katakan, ya, ada banyak juga cara Tuhan untuk membuka jalan bagi saudara, ya. Ketika saudara mau dan siap dibaharui oleh Tuhan, saudara-saudara. Amin. Berikan roh yang baru bagi saya dan saudara-saudara. Puji Tuhan. Secara pribadi kita memiliki semangat berdoa, baca firman, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Itu adalah tugas kita secara pribadi masing-masing. Bukan urusan suami sebagai kepala keluarga. Masing-masing saudara harus punya semangat untuk berdoa, beribadah. Baik ya, anak-anak, istri, semua secara pribadi punya tugas supaya saudara semangat, ya. Tidak boleh menggunakan orang tua atau keluarga, sendiri pribadi. Nah, barulah secara kelompok tugas kita sebagai keluarga untuk saling berdoa. Semangat saudara, semangat berdoa, semangat melayani, ya, semangat beribadah. Itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan berikan. Kita merespon itu, saudara. Kita akan melihat hal-hal yang baru, kita akan melihat berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan di tahun ini. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara. Secara pribadi tugas kita yang terpenting adalah mempunyai hubungan dengan Tuhan, ya. Kadang kita sibuk juga, tapi berikan waktu kita mempunyai hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Hidup yang dipenuhi dengan roh, saudara. Hidup yang peka dengan Roh Kudus, saudara. Ketika Tuhan memberikan kita roh yang baru, yang penuh semangat, yang penuh dengan kekuatan daripada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah hidup menurut roh, bukan hidup menurut daging lagi, ya. Coba kita bacakan di dalam, saudara bisa catat, dalam Roma 8 ayat 2 sampai 13, tapi kita bacakan ayatnya yang kedua saja. Roma 8 ayat 2 sampai 13. Maksud saya Roma 8 ya, ayat 2 sampai 13, tapi dibacakan ayat 2 saja. Roh yang memberi kamu hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, puji Tuhan. Jadi hidup menurut roh adalah dikatakan tadi, hidup menurut roh, maka roh itu akan memberikan kita hidup. Roh itu akan memberikan kita semangat. Roh itu akan memberikan kita kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Roh itu akan memerdekakan kita dari dosa, saudara. Roh Kudus akan memerdekakan kita dari dosa, sehingga kita terlepas dari maut. Saat kita hidup menurut roh, bukan menurut daging, kita tidak hidup lagi oleh dosa, kita dilepaskan daripada maut. Hidup menurut roh adalah hidup yang memikirkan perkara-perkara roh, perkara-perkara surgawi. Hidup memikirkan perkara-perkara yang di atas, ya saudara. Bukan perkara-perkara di bawah yang fana, yang tidak kekal, saudara, ya. Hidup menurut roh adalah mengikuti keinginan roh, sama seperti Yesus ketika dia habis dibaptis. Dia dibawa oleh roh untuk dicobai. Tapi pencobaan itu memberikan kemenangan bagi Yesus, sehingga dia dilayani oleh malaikat-malaikat. Sama dengan kehidupan kita. Saat Tuhan berikan kita roh yang baru, semangat yang baru, ada kalanya kita melewati ujian, tapi ingat, ujian itu akan mendapatkan berkat, ujian itu akan mendatangkan kemenangan.
dalam kehidupan kita, saudara-saudara, saat kita hidup menurut roh, tidak melakukan perbuatan daging, saudara, ya. Dan menjadikan kita milik Kristus, ya, milik Tuhan, bukan milik hantu, ya, saudara. Kita hidup menurut roh, kita akan menjadi milik Kristus, milik Tuhan, saudara. Saat kita hidup menurut roh, akan mematikan ini perbuatan-perbuatan daging, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan dosa. Itu harus kita tanggalkan supaya kita hidup menurut roh, saudara. Karena kita akan dibaharui, bukan secara rohani juga, secara jasmani perbuatan kita. Perbuatan-perbuatan yang benar di mata Tuhan. Hidup menurut roh, kita akan dijadikan anak-anak Allah, saudara. Sehingga kita dapat berseru, Bapa, ya Aba, ya Bapa, saudara. Dan juga kita menerima ahli waris kerajaan sorga. Kita menerima janji-janji Tuhan. Itu betapa bahagianya kalau kita semangat lagi di dalam Tuhan, ya. Kita hidup menurut roh, semangat lagi di dalam Tuhan, saudara. Haleluya, Tuhan. Biar Tuhan perbaharui roh kita menjadi penurut-penurut yang hidup menurut aturan-aturannya Tuhan, saudara, ya. Puji Tuhan. Kemudian kita akan bacakan lagi faktor yang membuat terjadinya pembaharuan itu apa, saudara, ya. Kita kembali ke ayat pokok Yeskiel 36 ayatnya yang ke 27, ya. Kita bacakan kembali ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, faktor yang membuat terjadinya pembaruan adalah hidup baru, ya. Hati yang baru, roh yang baru, hidup yang baru, hidup yang baru. Ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya, itu adalah hidup yang baru. Hidup menurut ketetapannya Tuhan, saudara, ya. Hidup menurut ketetapannya Tuhan, ya. Kita turut, kita ikuti, saudara. Kita berjalan, kita berjalan menurut maunya Tuhan. Kita mentaati, mengikuti apa peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita menaati segala peraturan, ketentuan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan bilang jangan belok ke sana, sehingga kita berdosa, jangan kita lakukan. Jalan terus, ya, di jalannya Tuhan. Meskipun sempit, tapi di ujungnya ada kehidupan yang kekal, saudara, ya. Jalan menurut jalannya Tuhan. Kita mengikuti peraturan-peraturannya Tuhan, saudara. Dan juga dikatakan tadi, tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Tetap berpegang, ya. Tetap pelihara. Tetap menjaga, melindungi firman Tuhan itu, saudara-saudara. Apapun yang firman Tuhan katakan, kita harus ikuti, kita harus pegang, ya. Kita harus memegang firman Tuhan itu, menjaga, melindungi. Jangan kita lepaskan hanya karena materi, ya, hanya karena hal duniawi. Kita lepaskan firman Tuhan hanya untuk hal-hal yang fana. Tapi Tuhan bilang kita harus pegang firman Tuhan itu. Kita harus jaga, pelihara firman Tuhan itu, ya. Ada kesaksian, mungkin saudara sudah dengar, ya. Ada pimpinan agama di agama seberang, saudara-saudara. Ini Alkitab, dia pegang, dia taruh di belakang, di bokong. Kalau orang Sulawesi bilang di pantat. Alkitab dia taruh di belakang. Dia bilang, saudara lihat, ya, 1 bulan ini apa yang terjadi dengan saya. Belum 1 bulan sudah terkapar. Ini kesaksian nyata, ya. Saudara bisa lihat di YouTube. Karena apa?
Mandang enteng firman Tuhan. Ini Roh Kudus, Roh Kudus yang berbicara, ini firman Tuhan yang berbicara ini. Sudah terkapar. Akhirnya apa? Yang dukung untuk kesembuhan adalah orang-orang Kristen juga. Karena kita apa? Memiliki hati yang mengampuni. Ya, masalah hukuman adalah masalah hukuman yang di atas Tuhan yang atur. Kita memiliki hati yang penuh supaya cepat sembuh. Itu memang terkapar. Ada pernah saya nonton videonya, kayak susah berbicara ya saudara, terkapar. Ada lagi satu ya, kesaksian dari luar negeri. Komedian orang barat ya. Orangnya lucu, seorang wanita ya, lucu. Dia di banyak orang dia katakan, saya bersyukur telah divaksin 3 kali. Bisa kemana-mana, ke luar negeri, ke dalam negeri, luar negeri, karena dia sudah divaksin 3 kali, bebas ya. Jadi dia bangga. Dia bilang, saya sehat sekarang, bisa kemana-mana, karena saya sudah di-booster vaksin. Bukan karena Yesus, dia bilang. Ini bukan saya, bilang dia ya. Dia bilang, bukan karena Yesus saya sehat-sehat kemana-mana ke luar negeri. Bukan karena Yesus, karena saya sudah di-booster vaksin. Ini sombong ini orang ini. Saya hitung-hitung, sekitar 5 detik langsung jatuh saudara. Karena memandang enteng firman, memandang enteng nama Yesus. Langsung, saya hitung sekitar 5 detik langsung terkapar. Orang kira bercanda kan, ini acara komedi kan. Dia jatuh, orang bercanda, ketawa. Padahal udah gak bangun-bangun saudara. Ini karena meremehkan firman, meremehkan nama Yesus ya saudara. Jadi kita hidup baru, hidup harusnya memegang firman Tuhan. Pegang firman Tuhan, apa yang Tuhan katakan kita harus pegang dan melakukannya saudara. Itulah hidup yang baru ya, bukan cuma dibaptis penuh Roh Kudus, kita harus pegang juga firman Tuhan ini ya. Karena ini adalah kekal dan abadi, perkataan firman ya yang Roh Kudus ilhamkan kepada nabi-nabinya ya saudara. Puji Tuhan. Kita akan melihat hal-hal yang terakhir saudara. Ketika kita mau dibaharui oleh Tuhan, itu ada faedahnya saudara. Ada untungnya saudara-saudara. Kita akan melihat ya. Faedah ketika kita melakukan pembaharuan saudara ya. Kita bacakan dulu. Nah, ini ada kesamaan pasalnya, pasal 11 dan pasal 36 memang ada kesamaan ayat-ayatnya. 11, Yeremia 11 ayat yang ke-17 saudara. Kita tolong dibacakan oleh Bapak Hesron. Oleh sebab itu, katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Puji Tuhan ya, dikumpulkan kembali ya, dihimpunkan kembali. Ya, saudara masih ingat tadi saya bilang suku-suku yang terhilang, 10 suku yang terhilang, saudara. Nah, cara Tuhan mengembalikan, mengumpulkan saudara. Tahun 1991 ya. Ada 14.000 orang Yahudi Ethiopia kembali ke Israel. Ya, dengan 35 pesawat. Kita tidak tahu ya, mungkin sudah kan dikatakan 10 suku yang hilang saudara-saudara. Sudah bercampur baur mungkin dengan siapa mereka kawin, kita tidak tahu kan. Ada mungkin kawin dengan orang yang Ethiopia yang berkulit hitam, negro mungkin. Ya, kita tidak tahu, sudah kawin sana sini. Jadi ini data yang saya ambil tahun 1991. 14.000 orang Yahudi Ethiopia kembali ke Israel saudara ya. Luar biasa ya. Tahun 2017 Yahudi India kembali ke Israel untuk tinggal di pemukiman ya. Memang ada pro kontra. Ada yang bilang mereka orang India Yahudi keturunan Israel, ada yang juga bilang karena India negara miskin sehingga mereka mau tinggal gratis di pemukiman Israel di tepi barat saudara ya. Itu ada 2 hal ya saudara. Tapi kita melihat janji firman Tuhan ini mulai digenapi saudara. Tuhan
kumpulkan kembali orang-orang yang terhilang, suku-suku yang terhilang mungkin. Ya, karena firman Tuhan ini hidup, saudara. Tahun 2022, ya, bulan Maret, ada 200.000 orang Ukraina Yahudi yang persyaratannya cocok untuk kembali ke Israel, saudara. Pada tahun 2022 itu ada 4.500 orang yang menunggu pesawat untuk diberangkatkan ke Israel, saudara. Orang Ukraina Yahudi, saudara. Saya tidak tahu selanjutnya, saya cuma baca berita. Tapi itulah cara Tuhan, ya. Mungkin saja perang antara Ukraina dan Rusia ini yang membuat hal orang-orang yang merupakan keturunan Yahudi kembali ke Israel. Itu mungkin saja, saudara, cara Tuhan perang itu, perang Rusia dan Ukraina, sehingga orang-orang keturunan Ukraina Yahudi bisa kembali ke tanah Israel, saudara, ya. Karena banyak sekali pemukimannya dibangun oleh pemerintah Israel, saudara, ya. Ada 480.000, ya, pemukiman yang dibangun. Itu tahun 2014. Ini orang PBB yang mengatakan, saudara-saudara, ya. Ini fakta-fakta sejarah yang terjadi zaman sekarang, ya. Mengendapi firman Tuhan di masa yang lampau, ya. Di mana orang yang dibuang, orang yang ditawan, suku-suku yang terhilang itu mulai berdatangan kembali. Mungkin ya mereka kawin mawin di sana, saudara. Itulah janji Tuhan, saudara, ya. Tapi yang terpenting seperti firman Tuhan tadi, seperti lagu yang dikatakan tadi, yang terpenting adalah, ya, tanah kekal kita, Yerusalem yang baru, ya. Itu yang terpenting. Kita hidup mau dibaharui oleh Tuhan, kita memiliki hidup yang benar di mata Tuhan, tidak melakukan kejahatan, kita hidup benar di mata Tuhan, kita akan dihimpunkan nanti, ya. Amin, saudara-saudara. Di Yerusalem yang baru, saya dan saudara memiliki hati, roh hidup yang baru, hidup yang menurut firman, hidup yang mentaati firman Tuhan. Maka kitalah yang akan dihimpunkan nanti di Yerusalem yang baru, saudara, ya. Arti rohaninya itu, saudara, ya, Tuhan. Kemudian apa upah ketika kita mau melakukan pembaharuan itu, saudara-saudara? Coba kita melihat di dalam Yeskiel 36 ayat 28, ya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Ya, puji Tuhan. Ketika kita mau dibaharui Tuhan, kita akan menjadi umatnya, ya. Bukan budak, bukan hamba dosa, tapi kita menjadi umatnya Tuhan, saudara. Amin, saudara. Yang dapat memanggil Bapa, ya Aba, ya Bapa. Kita akan menjadi umatnya, ya. Menjadi umatnya Tuhan. Umat pilihan, kesayangan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jadi umat pilihan itu, jadi umatnya Tuhan itu berarti kita menjadi umat pilihannya Tuhan. Kita menjadi umat kesayangannya Tuhan, sama seperti Israel, saudara. Tetapi kitalah dikatakan, ya, di dalam 1 Petrus, kita adalah imamat yang rajani, kita adalah anak raja, saudara. Umat pilihan kita adalah anak raja, imamat yang rajani, saudara. Kita adalah anak-anak Allah, saudara. Betapa senangnya, saudara. Orang lain masih menjadi hamba dosa, orang lain mungkin masih diperbudak dosa. Kita menjadi umatnya Tuhan, umatnya Allah. Karena Tuhan sendiri mengatakan ini, saudara, ya. Luar biasa. Jadi tidak ada beban. Karena kita anak-anak Allah, anak raja, ya. Umat pilihan, umat kesayangan Tuhan. Betapa bahagianya, saudara.
Dan Tuhan akan menjadi Allah kita, saudara. Bukan cuma berseru-berseru Tuhan diselamatkan, tetapi yang melakukan firman Tuhan, maka kita akan memanggil Bapa. Dan Tuhan akan menjadi Allah kita, saudara ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, saudara ya. Ya, puji Tuhan ya, ada sukacita ini, amin. Yang terakhir, saudara ya, puji Tuhan. Semoga tidak ada yang paling terakhir ya. Ini yang terakhir. Ayat 29 dan 30 ya. Aku akan melepaskan kamu dari segala dari segala dosa, kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonanmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan memberkati. Ya, dikatakan aku akan melepaskanmu dari dosa kenajisan. Karena kita mau diproses Tuhan, kita mau dibaharui Tuhan. Tuhan bilang aku akan melepaskanmu dari segala dosa kenajisan yang dilakukan oleh bangsa Israel ya. Dosa-dosa yang besar diampuni, saudara. Seperti Manasye tadi yang saya katakan, meskipun dia berdosa, dia menaruh baal-baal di bait Allah, tapi dia mau merendahkan diri, saudara. Karena dia mau dibaharui Raja Manasye itu. Ada dua hal yang Manasye lakukan ya, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika dia mendengar hukuman dari Tuhan, dia mau merendahkan diri, berlutut di kaki Tuhan. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Makanya Tuhan ampuni dia, saudara ya. Luar biasa ya kasih Tuhan itu. Meskipun bangsa Israel berdosa, tapi dia mau mengampuni. Asalkan bangsa Israel mau dibaharui oleh Tuhan, mau diproses oleh Tuhan, jadi anak-anak Allah, saudara-saudara ya. Diampuni dari segala dosa. Kemudian ayat yang berikutnya tadi dikatakan bahwa aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyak. Ayat 30, aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, saudara ya. Ayat 29-30 tadi katakan bahwa Tuhan akan memberkati tumbuh gandum yang banyak, saudara ya. Arti jasmani ini gandum yang banyak, yaitu melimpah ya oleh Tuhan. Itu arti jasmani ya. Arti rohaninya adalah kelimpahan kita kaya akan firman Tuhan, saudara ya. Sehingga kita menerima berkat-berkat yang baru ya. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohon. Tuhan memberkati bukan cuma satu pohon. Tuhan berkata, aku akan memberkati pohon-pohonmu, saudara. Jadi usaha-usaha kita diberkati, bukan cuma satu yang diberkati. Mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang akan saudara kerjakan, visi misi, ya. Saudara siap dibaharui Tuhan, supaya visi misi saudara, pekerjaan saudara diberkati, sama seperti pohon-pohon ini diberkati, bukan cuma satu pohon, tapi pohon-pohonnya itu diberkati. Ada berkat-berkat yang baru, ya, yang saudara akan terima. Saudara punya usaha semakin berkembang, semakin maju, semakin banyak, saudara. Makin banyak keturunan, ya. Asalkan kita siap mau dibaharui oleh Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan. Mari kita renung firman Tuhan, saudara. Kita renungkan firman Tuhan, bahwa untuk diperbaharui itu kita harus merespon firman Tuhan, saudara. Merespon firman Tuhan. Kalau Tuhan mau memberikan kita hati yang baru, kita siap. Hati kita yang kotor siap dibersihkan oleh Tuhan, ya. Sehingga kita memiliki hati yang tulus, hati yang baru, hati yang mengampuni.
Biarkan ya Roh Kudus yang menyentuh kehidupan saudara sehingga saudara dibaharui. Suami istri dibaharui hubungannya menjadi baik. Anak dan orang tua menjadi baik hubungannya ketika dibaharui Tuhan. Saudara dengan saudara dibaharui oleh Tuhan ketika saudara merespon firman Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Sekarang ini kita menyanyikan satu pujian. Haleluya. Biarkan Tuhan Roh Kudus menyentuh hati kita untuk dibaharui oleh Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa ku menyayangi segala yang terjadi, segala yang telah terjadi. Kau selalu memberi, Kau selalu memberi. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik, rancangan terbaik. Oleh karena kasih, biarkan Bapa menyentuh hatimu, dipulihkan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk berjana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi, bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari jemaat nyanyikan pujian ini. Katakan betapa Engkau ku mencintai segala yang terjadi, segala yang terjadi. Kau selalu memberi, tak pernah sendiri. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari, betapa ku menyadari, di dalam hidupku ini Kau selalu memberi, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh kami Tuhan. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana. Bapa, ajarku mengerti. Bapa,
bangkit berdiri, nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hati kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Hidupku menjadi bagai emas yang Kau membantu bencana. Bapa ajar kami, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Bapa ajarku, Bapa sentuh hati kami, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bencana hati. Bapa ajarku, Bapa ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, mari yang mau menyembah Tuhan, singers menyanyikan pujian. Haleluya Yesus, pulihkan hati kami Tuhan. Roh Kudus, baharui hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang mampu melakukannya Tuhan. Ya Roh Kudus, baharui hati kami, baharui hidup kami Tuhan. Glory haleluya Yesus, glory haleluya Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Glory haleluya Yesus, glory la Masia, haleluya. Baru hidup kami Tuhan, hanya Engkau yang mampu melakukannya. Glory la Masia, haleluya Yesus. Glory haleluya la Masia, glory. Baru hidup kami Tuhan. Baharui hidup kami dengan keluarga kami Tuhan. Glory haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes. Glory haleluya. Alamasia, glory. Glory haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Glory kami sembah, glory la Masia, glory. Haleluya la Masia. Glory haleluya la Masia, glory la Masia, glory la Masia. Glory haleluya Tuhan. Glory haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Glory la Masia, air mengalir yang tiada pernah berhenti. Biarkan musik mengalun refnya. Mari jemaat Tuhan.
Jika engkau mau rindu dibaharui Tuhan, mari naikkan doa-doamu kepada Tuhan. Kita saling membantu doa. Saya akan berdoa dan saudara juga membantu doa. Ikan doa kepada Tuhan. Apa yang rindu saudara mau dibaharui dalam hidup saudara dan keluarga, naikkan doa saudara. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai dengan setengah suara Kau membentuk. Tuhan Yesus, dengarlah doa umat-umat-Mu Tuhan, mereka yang mau rindu dibaharui Tuhan, hubungan suami istri Tuhan, baharui kehidupan mereka Tuhan, perbaiki hubungan mereka Tuhan, hubungan anak-anak dengan orang tua Tuhan, baharui kehidupan mereka Tuhan. Hanya Engkau yang mampu melakukannya. Kami hanya taat dan merespon firman. Kau baharui juga Tuhan pekerjaan-pekerjaan umat-Mu Tuhan, sehingga mereka diberkati dengan berkat-berkat yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tertanam dalam kehidupanku, firman-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Apa yang kami rindukan Tuhan akan terjadi. Apa yang kami doakan Tuhan itu akan dibaharui oleh Tuhan. Percaya dengan iman, di tahun baru 2023 ini Engkau akan melihat berkat-berkat yang baru. Engkau akan melihat pemulihan yang baru yang Tuhan kerjakan bagi engkau dan keluargamu. Percaya, lakukan firman Tuhan, maka engkau akan menerima jawaban Tuhan. Doa-doamu akan didengar oleh Tuhan. Engkau akan menerima upah daripada Tuhan karena kesetiaanmu, karena kerinduanmu yang menanti lama jawaban Tuhan pasti akan terjadi. Itulah janji-janji Tuhan bagi anak-anaknya yang mau dan siap dibaharui oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan baik. Tuhan mampu memperbarui dan menjawab doa-doa kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat refnya sekali lagi dan saya kembalikan kerjaan selanjutnya kepada Bapak Hesron. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu rencana hatiku. Bapa, satu mengambil sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir yang tiada pernah. Sekali lagi, Bapa sentuh hatiku. Saya mohon dengan hormat Bapak Freddy Sibarani untuk berdoa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni yang membentuk bejana hatiku. Bapa, ajakku mengerti sebuah kasih
yang selalu memberi bagai air mengalir